Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Dengan izin dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Selanjutnya khatib berwasiat, wabil khusus untuk khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita senantiasa terus meningkatkan iman dan takwa yang ada dalam diri kita. Karena dengan modal iman dan takwa inilah yang nanti akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bekal terbaik selama hidup kita di dunia dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman tentu ingin mendapatkan kesuksesan, wabil khusus adalah kesuksesan di akhirat. Karena itulah salah satu keberuntungan yang sangat besar ketika kita mendapatkan kesuksesan di akhirat. Tentu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat, di dunia inilah yang harus kita capai. Di dunia inilah yang harus kita dapatkan. Dunia inilah tempat kita mempersiapkan kesuksesan tersebut. Minimal ada 4 hal yang harus kita dapatkan di dunia ini. Yang pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketenangan hati kita. Kemudian yang keempat, keberkahan hidup kita, keberkahan harta kita, dan semua apa yang dalam diri kita, bahkan keluarga kita harus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, keridhaan Allah tentu harus mutlak kita dapatkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 Allah berfirman, wa minan nasi may yasri nafsahu tiha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia, di antara kita semua, ada yang mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, bahkan sampai mengorbankan jiwanya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua apa yang kita kerjakan, lebih-lebih itu adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keridhaan Allah harus kita dapatkan.
Bagaimana mungkin amalan-amalan ibadah kita lakukan tanpa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah ridho dengan amal-amal ibadah kita? Tentu yang pertama adalah dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pertama yang harus kita dapatkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketenangan hati. Hati adalah ciptaan Allah, hati itu milik Allah. Maka Allah memberikan resep bagaimana supaya kita mendapatkan hati yang tenang. Di mana hari ini banyak orang yang tidak punya ketenangan hati, walaupun memiliki harta yang banyak, kekayaan yang begitu luar biasa, tetapi hatinya tidak tenang. Di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan senantiasa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah, menyebut nama Allah, maka hati itu akan tenang. Sekali lagi, ketenangan hati ini akan kita dapatkan ketika kita senantiasa ingat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Bahkan Allah memerintahkan, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa yusabihu bukratan wa asila. Bahkan senantiasa bertasbih baik pagi maupun petang. Inilah yang akan mendapatkan ketenangan hati kita. Ketenangan itu tidak didapatkan dengan harta yang banyak, tidak didapatkan dengan fasilitas hidup yang mewah, tetapi ketenangan akan kita dapat ketika kita senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa berzikir dengan Allah, menyebut nama Allah. Dan zikir, puncak daripada zikir adalah sholat. Wala zikrullahi akbar. Sholat adalah puncak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat yang benar, sholat yang khusyuk, insya Allah akan menenangkan, menenteramkan jiwa dan hati kita. Begitu juga dengan menyebut nama Allah, membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu zikir mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendatangkan ketenangan dan hati jiwa kita. Kemudian yang ketiga, yaitu keberkahan. Keberkahan akan datang kepada kita ada dua syarat minimal. Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim minas samawati wal ard. Jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, jadi syarat untuk mendapatkan hidup yang berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah, pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Begitu juga umur kita. Bagaimana umur setiap saat bertambah, setiap hari bertambah, setiap bulan bertambah, bahkan setiap tahun bertambah. Bagaimana mungkin umur ini berkah ketika tidak menambah kebaikan kita, tidak menambah ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta yang kita miliki. Harta yang begitu banyak tidak akan mendatangkan keberkahan ketika harta itu tidak menambah kebaikan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga, anak-anak kita. Maka dengan semua itu, ketika keberkahan datang dari langit dan dari bumi, syaratnya adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita miliki, baik diri kita, umur kita, harta kita, keluarga kita, akan menambah diri kita dalam rangka kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut harta yang berkah, umur yang berkah, keluarga yang berkah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.
Tentu hampir semua kita menginginkan itu. Bahkan doa yang kita panjatkan setiap saat, setiap waktu kita setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi antara manusia ada yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan terbebas dari azab yang pedih. Inilah hal-hal yang harus kita dapatkan di dunia ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang terbaik di akhirat, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang seluas langit dan bumi, yang semua kita tentu menginginkannya, mendapatkannya, sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Itulah 4 hal yang harus kita raih di dunia ini, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati kita, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, zikir itu dengan ingat pada Allah akan lebih besar nilainya daripada ketika kita mengorbankan harta kita, mengorbankan emas dan perak kita. Allah atau Rasulullah sampaikan, zikir, senantiasa ingat pada Allah, ini lebih besar nilainya. Bahkan perbandingan antara orang hidup dan orang mati seperti orang yang berzikir dengan orang yang tidak pernah berzikir pada Allah. Orang yang berzikir pada Allah senang digambarkan seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak pernah berzikir pada Allah hakikatnya dia adalah orang yang mati. Kemudian yang ketiga adalah keberkahan. Keberkahan itu akan datang pada kita. Syaratnya adalah iman dan takwa kepada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa tentu dia akan senantiasa melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Tentu kalau kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hati yang tenang, berkah semua dalam diri kita, tentu kita akan menjadi orang yang bahagia terutama di dunia, dan mudah-mudahan senantiasa kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadzaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.